Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pating Rawil Pating Teletek yang bengkelnya sedikit nyeleneh. Di video kali ini saya akan memanfaatkan barang bekas, yaitu tune kontrol yang sepertinya agak lumayan lagi terkenal ya, yang menggunakan IC NE5532P. Cuman di sini saya mendapatkannya atau menggunakannya dari bekasan power kelas D yang seperti ini, TPA 3116 2.1, yang dimana di sini ada volume, subwoofer, dan ini buat satelit atau bagian middle dan high dan midnya, dan ini subwoofernya. Ini saya bersihkan semua untuk komponennya. Kemarin IC-nya ini juga jebol, dan alhamdulillah satu masih bisa difungsikan untuk memperbaiki. Yang ini kemarin ini bagian subwoofernya juga tadinya mati total IC-nya. Saya ambil dari sini, dan ini ternyata terlalu banyak yang rusak, seperti bagian lilitan core udah pada hitam semua, dan bagian colokan spek pada karaten supaya kita amburadul men. Dan apabila panjenengan kesulitan dalam mencabut IC-nya, kalau bagian komponen ini mungkin mudah ya, bagian IC-nya, dan artinya benar-benar sudah tidak bisa digunakan, disabut aja nggak apa-apa, pakai solder atau pakai dipaksa. Yang penting jalur yang ini jangan sampai lepas, jalur yang ini yang gede ini jangan sampai ngelotok, karena ini untuk bagian supply ke bagian IC NE. Kalau ini ngelotok nggak masalah, karena nanti saya bagian output audionya saya tidak ambil dari sini karena ini terlalu mepet. Dan jangan lupa dibersihkan, barangkali ada koslet-kosletnya ya, jangan sampai bertempelan kalau sudah pencabutan. Kalau ini mungkin mudah dengan solder biasa. Dan untuk bagian audio outputnya, karena ini 2.1, artinya yang bagian subwoofer ke mono dan bagian triple dan mid ke stereo. Ini untuk bagian mid dan high. Yang untuk satelit ini bagian output audionya. Setelah saya urut di bagian input, bagian power amplifiernya itu, ini untuk bagian audio output sebelah sini dan sebelah sini. Ini bagian audio output untuk LR ya, untuk power stereo. Untuk groundnya bisa ambil langsung di ground aja, langsung bisa ambil di ground. Ini audio output LR. Dan untuk audio output subwoofernya, ini subwoofernya ternyata juga audio outputnya 2. Jadi kalau hanya digunakan satu, di saat jack RCA input dilepas satu, nanti kualitas subwoofernya berkurang. Jadi untuk subwoofernya walaupun powernya mono, tapi ini inputnya 2. Untuk output subwoofernya itu bagian sini dan bagian sini. Ini ntar kita jumper jadi satu dan lari ke bagian input power amplifier mono. Dan untuk groundnya sama seperti biasa, kita ambil aja di bagian ground. Terserah sampean mau disandingkan menggunakan power stereo atau power yang 2.1, artinya yang ini
menggunakan power stereo, untuk bagian mid high-nya dan bagian subwoofernya menggunakan power mono. Jadi seperti itu. Dan untuk supply-nya ini sudah pada tahu ya untuk supply-nya ya, cuman usahakan untuk DC itu 12 volt nyampe 20 volt aja, 20 volt DC atau maksimal 24 volt DC. Ini juga bisa dikasih tegangan AC. Kalau menggunakan tegangan AC usahakan menggunakan yang 9 volt nyampe 18 volt atau 17 volt AC. Karena saya nanti akan menggunakannya tegangan AC bukan tegangan DC. Sediakan kabel secukupnya dan 2 resistor. Saya menggunakan resistor ukuran 1 kilo 2 biji ya, yang di kaki satunya itu di jumper. Ini untuk menggabungkan output subwoofer untuk mendapatkan ke bagian mid high, digabungkan ke bagian power yang stereo. Dan seperti ini untuk penjemperan bagian output subwoofer. Output subwoofer kita gabungkan jadi satu. Seperti ini digabungkan jadi satu, lalu dapat R yang 2 dan dicabang ini untuk ke output yang stereo bagian mid high. Oke, udah cukup seperti itu aja untuk penggabungannya. Jadi untuk audio outputnya yaitu ini kanan kiri, dan groundnya terserah mau ambil bagian yang mana. Ada banyak titik ground seperti body ini titik ground, ini juga titik ground, ini juga titik ground, ini juga titik ground. Saya ambil yang paling dekat aja. Audio output audio dan output audio ke power amplifier sudah. Dan ini untuk bagian supply. Untuk suplainya saya menggunakan AC. Kebetulan di sini ada pin, ada output tegangan AC yang
sekitar 9 volt, jadi cukup ideal untuk menyuplai bagian tune kontrolnya. Nah, 10 volt ya, 10 volt AC. Yang bagian ground kalau menggunakan AC usahakan dapatnya CT. Oke, semua sudah terhubung, supply, output, dan saya taruh di sini dulu. Oke, dan ini yang sudah saya rangkai beserta dengan speakernya. Ini stiker sudah saya colokkan dan sudah saya kasih cek segala. Ini posisi volume, bass, dan mid high penuh. Hasilnya benar-benar bening ya, nggak ada noise ya. Ini kondisi full semua. Lumayan anteng untuk sekelas barang bekas. Dan ini untuk power amplifiernya. Dan kita tes. Maaf, saya kecilkan dulu. Volume middle, di handphone saya fullkan untuk volumenya. Middle tambah ini bagian subwoofer masih saya tutup. Kita buka bagian subwoofer. Coba kita di subwoofernya aja. Mid high saya tutup, saya cuma buka bagian subwoofernya aja.
ternyata masih bisa difungsikan walaupun barang bekas. Lumayan. Semoga trek ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Kita menjalin